Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati pejabat dari Pemprov Kalimantan Selatan, kemudian Pemprov NTB, Pak Yusron Hadi, selamat datang Pak. Kemudian pimpinan dan pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dari Bank Kalsel. Ini titik-titik krusial Pak, sudah siang, sudah 5 watt, betul. Makanya kopi sudah keluar Pak, sudah disikapi dengan kopi Pak, gitu, supaya tetap ini. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan wartawan semuanya, kita nanti tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Oto bahwa kita ada di NTB, pulau yang terkenal dengan keindahannya, pariwisatanya, dan itu terkait banget dengan tema kita saat ini. Kita akan coba bahas, ini akan jadi salah satu topik yang kita diskusikan untuk Kalimantan Selatan. Sebagaimana yang kita tahu, Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Selatan itu pertumbuhan ekonominya banyak didorong oleh sektor komoditas. Komoditas batu bara dan komoditas kelapa sawit. Dalam beberapa periode ini, setidaknya 4 triwulan terakhir, kita cakep banget pertumbuhan ekonominya. Naik sekali. Positif gitu ya, karena memang harga komoditas naik begitu ya. Tapi apakah bisa bertahan dengan komoditas saja? Berbagai penelitian yang dikeluarkan baik dari Bapeda, dari Bank Indonesia, dari berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa komoditas itu volatilitas atau tingkat kerawanannya naik turunnya itu ekstrim sekali. Kadang kalau naik banget harganya, kadang kalau turun ya turun banget. Nah, inilah yang coba kita bahas gitu ya bersama. Nanti oleh para narasumber, akan ada 4 narasumber yang akan datang nanti duduk di depan kita semua memaparkan beberapa hal, kondisi sektor jasa keuangan bagaimana, kondisi perekonomian wilayah region Kalimantan bagaimana, khususnya Kalimantan, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang sudah diambil Pemprov Kalimantan Selatan untuk bertransformasi, tidak bergantung kepada komoditas lagi. Kemudian tentu saja dalam pertumbuhan ekonomi juga tidak akan terlepas dari kontribusi sektor jasa keuangan. Pimpinan kami, Pak Riza, selalu menekankan bahwa lembaga jasa keuangan itu istilahnya cari makan, cari penghasilan dari daerah. Makanya harus berkontribusi di daerah itu. Nanti kita akan bahas itu, ada materi itu juga, terutama peran BPD di dalamnya. Terakhir kita juga harapannya dapat insight dari NTB, pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Dinas Pariwisata, bagaimana sih strategi mengembangkan pariwisata. Mungkin nanti akan banyak pemikiran-pemikiran dari teman-teman semua, kita akan buka diskusi, gitu ya. Pak, Kalsel sama NTB kan beda. Pantainya aja satunya coklat, satunya bening gitu ya. Nanti kita diskusikan itu. Gimana strateginya gitu ya. Itu yang akan jadi hal yang menarik. Tapi banknya tetap sama, ada bank BPD di dalamnya. Itulah yang akan coba kita kumpas. Tidak berpanjang lebar lagi, kami mengundang dengan hormat yang pertama bisa menempati posisi depan Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Bapak Riza Aulia Ibrahim. Kami persilahkan Pak. Kemudian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Bapeda, Bapak Aryani Nur. Kemudian kami juga mengundang Direktur Utama Bank Kalsel, Bapak Hana Wijaya. Kami persilakan Pak. Dan yang terakhir yang akan memberikan insight kita tentang NTB, pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Yusron Hadi. Kami persilakan Pak di depan. Saya akan memandu jalannya kegiatan kita hari ini, mohon izin. Nanti masing-masing narasumber akan memberikan paparan, insight-nya secara singkat dan ringkas. 15 menit ya Pak masing-masing, supaya kita tidak lebih punya banyak waktu untuk berdiskusi dengan wartawan. Terutama tadi Pak, mungkin ada, Pak beda Pak, ayam taliwang itu pedes. Kalau Kalsel itu sukanya manis. Nah, nanti banyaklah yang kita bisa diskusikan. Oke, untuk yang kesempatan pertama, kami minta dengan hormat Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Bapak Riza Aulia Ibrahim, akan memberikan paparan sebenarnya kondisi sektor jasa keuangan
dan perekonomian di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan itu bagaimana? Seperti itu. Kami persilahkan Pak Riza secara ringkas, waktunya 15 menit Pak. Baik, terima kasih Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi moderator sudah bilang 15 menit masing-masing ya. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kalau kita lihat dari pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan, khususnya di Kalimantan, itu kita di triwulan ke-2, itu kita mendapat 4,25 Kalimantan ya pertumbuhan ekonominya. Ini lebih turun dibandingkan periode sebelumnya, karena apa? Karena memang pertumbuhan ekonomi di Kaltim itu agak rendah sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Tetapi kalau Kalimantan Selatan, karena kita tadi disampaikan salah satu kontribusinya adalah komoditas, pertumbuhan ekonomi kita di Kalsel itu sangat baik, 5,81. Berarti di atas Kalimantan dan di atas nasional. Selanjutnya, ini kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, kita kaitkan dengan kinerja keuangan dari perkreditan di Kalimantan ya. Pertumbuhan kredit di Kalimantan dengan lokasi proyek dan lokasi bank. Ini membedakan kalau lokasi proyek totalnya ada 404 triliun, sementara kalau lokasi bank ada 244 triliun. Ada perbedaan, di sini menunjukkan bahwa ada pembiayaan di Kalimantan yang dilakukan oleh perbankan di luar Kalimantan, karena mungkin dikaitkan dengan kewenangan memutus kredit dan korporasi-korporasi besar di mana keputusannya adalah di Jakarta. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit juga sama dengan pertumbuhan ekonomi, dominasinya adalah sektor pertanian, itu tumbuhnya 23,51%, yang bulat di sebelah kiri itu sektor pertanian. Terus yang kedua, pertumbuhan kredit juga sektor pertambangan, ada 13,34%. Jadi totalnya ada 53 triliun pertumbuhannya. Dan yang ketiga adalah pengolahan. Jadi ada 3 sektor yang terbesar di Kalimantan yang mendominasi pertumbuhan kredit kita. Nah, kalau kita lihat dengan pertumbuhan kredit ini sama juga dengan perbaikan restrukturisasi yang ada di Kalimantan. Nah, jadi kita lihat pertumbuhan kredit baik di Kalimantan, Kalimantan Selatan, semua meningkat ke atas. Ini sejalan dengan perbaikan dari kredit restrukturisasi di sebelah kanannya. Itu semula ada 56 triliun, menurun di posisi September menjadi 39 triliun. Jadi ini sejalan pertumbuhan kredit kita dengan perbaikan kredit restrukturisasi. Ini jadi adalah kinerja perkreditan yang kita lihat di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Selatan. 3 sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung pertumbuhan kredit adalah pertanian, pertambangan, dan pengolahan. Coba kalau kita lihat satu persatu dari sektor pertanian. Nah, ini kita lihat bahwa dari sektor pertanian didominasi dengan kelapa sawit. Jadi sektor pertanian sebesar 23% pertumbuhannya year on year, itu pertumbuhannya pada sektor kelapa sawit sebesar 18,54 triliun atau 22,47% year on year ya. Jadi memang kalau pertanian itu adalah kelapa sawit sebesar 101 triliun, karet 2,14 triliun, dan kelapa 1,19 triliun. Ini kalau kita lihat di Kalimantan, kenapa saya menyampaikan Kalimantan, Bapak Ibu sekalian, karena KR9 itu regionnya adalah Kalimantan, jadi saya datanya data Kalimantan. Tetapi secara rinci Kalsel itu totalnya ada 11 triliun untuk sektor pertanian. Jadi ada 5 perusahaan pemilik lahan sawit yang cukup besar di Kalimantan, yaitu Golden Agri Resources,
itu lahannya 269.337 hektar. Ini juga sudah dibiayai oleh beberapa industri keuangan. Jadi ini pemain-pemain besar pertanian ya. Kita juga ada melakukan pembiayaan, tetapi ada sarana agro mandiri yang cukup levelnya di Kalimantan Selatan. Ini untuk perkembangan kredit sektor pertanian. Kalau kita lihat sektor pertambangan selanjutnya itu tumbuh sebesar 120,55% dibandingkan tahun sebelumnya year on year. Jadi kita lihat kalau pertambangan grafiknya, jadi secara umum untuk pertambangan yang mendominasi pertumbuhan itu adalah di Kalsel 61,33%, di Kaltimtara 189,90%. Jadi ini dua provinsi ini mendorong pertumbuhan sektor pertambangan. Memang kalau sektor pertambangan di Kaltimtara juga sudah menguasai 51% dari pangsa PDRB-nya. Kita lihat kalau 5 perusahaan batu bara terbesar adalah Kaltim Primakol, ini ada di Kaltimtara. Adaro Energy ini ada di Kalsel, Kideko ini ada di Kaltim, Berau di Kaltim, dan Arutmin ada di Kalsel. Jadi ada 2 perusahaan tambang besar yang ada di Kalsel. Untuk sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 0,32%. Ini kalau kita lihat slope-nya, seluruh provinsi mengalami penurunan. Ada yang negatif, ada yang tumbuhnya lebih rendah daripada periode sebelumnya. Namun untuk Kaltimtara, industri pengolahannya kalau kita melihat slope dari grafiknya itu dia naik ke atas terus. Sehingga memang pertumbuhannya adalah untuk Kaltimtara 51,45%. Untuk industri pengolahan, subsektornya yang tertinggi adalah minyak goreng. Meskipun pertumbuhannya year on year dia turun 25,34%. Jadi ini situasi yang ada 3 sektor ekonomi, sektor usaha yang mendominasi dari PDRB di Kalimantan khususnya. Kalau kita lihat 3 sektor utama ini, terlihat bahwa memang kondisinya saat ini masih membaik dengan situasi yang ada. Tetapi kalau kita lihat kita lihat kondisi ke depan. Nah, ini kita harus lihat volatilitas harga komoditas, bahwa harganya masih baik ya, masih naik. Untuk minyak kelapa sawit, trennya sudah menurun. Untuk minyak mentah, trennya juga sudah menurun. Gas alam juga trennya menurun. Dan trennya menurun, nikel, kecuali batu bara yang masih naik. Dan ini bisa berbalik gitu ya, bisa berbalik, batu bara juga akan trennya menurun, sementara yang lainnya bisa menaik. Sehingga apa? Tadi disampaikan Mas Andika, kita harus tidak bisa mengandalkan penghasilan Kalimantan dari sektor komoditas. Kita harus beralih kepada sektor energi yang terbarukan. PDRB Kalimantan Selatan ditopang dengan komoditas itu sangat terbantu dengan kondisi makro. Jadi pada saat COVID berakhir, kebutuhan tentang batu bara itu juga sebenarnya akan menurun. Karena apa? Karena negara Eropa sudah beralih dari energi fosil kepada energi terbarukan. Tetapi karena situasi geopolitik, terjadi perang Ukraina dan Rusia, kebutuhan batu bara jadi mendadak meningkat. Kenapa? Karena kebutuhan energi oleh negara Eropa itu yang suplainya dari Rusia dan Ukraina itu terhenti, sehingga mereka membutuhkan batu bara dari China dan dari negara-negara penghasil batu bara, sehingga kita diselamatkan ekonomi kita dengan dibutuhkannya batu bara. Tetapi apakah ini akan long lasting? Belum tentu, karena fosil akan selesai, dan kalau kondisi telah membaik, Eropa akan kembali kepada penggunaan energi terbarukan, akan meninggalkan energi batu bara. Sehingga kita mesti juga mempertimbangkan sumber-sumber lain selain harga komoditas, sektor komoditas. Data juga sesuai dengan RPJMD-nya Kalimantan Selatan, bahwa kita akan beralih dari komoditas kepada 3 sektor: pertanian, pariwisata, hilirisasi dan industri.
Ini salah satu dari upaya dari Pemprov Kalimantan untuk mengurangi ketergantungan kita kepada industri komoditas. Kita ingin menyampaikan bahwa pengembangan sektor pertanian, pariwisata menjadi alternatif untuk salah satu penghasil ekonomi di Kalimantan Selatan. Pengembangan sektor non-tambang ini juga dipercaya dapat memberikan multiplier effect kepada industri hulu dan hilir. Karena kalau batu bara itu trigger down efeknya kecil. Itu hanya diambil atau pengusaha-pengusaha di Jakarta. Sementara kalau pariwisata, pertanian itu ke masyarakat akan lebih mempengaruhi. Terakhir saya ingin menyampaikan karena waktunya udah mepet, ada 3 respon kebijakan yang akan dikerjakan oleh OJK, yaitu menjaga resiliensi dan mendorong penguatan daya saing lembaga jasa keuangan di Kalimantan, sehingga mampu mendukung kebutuhan sumber ekonomi baru dan penguatan UMKM. Yang kedua, mendorong lembaga jasa keuangan di wilayah Kalimantan untuk terus berkontribusi dalam pertumbuhan sumber ekonomi existing maupun sumber ekonomi baru seperti pengembangan objek wisata, industri turunan CPO, estate, dan lain sebagainya. Karena di Kalimantan itu di Kalteng kita tahu ada pengembangan food estate, sementara nanti di Kaltim akan ada pengembangan IKN atau ibu kota negara. Yang ketiga, mendorong implementasi kebijakan OJK di wilayah Kalimantan dan berkolaborasi dengan stakeholder dalam menciptakan terobosan inovatif untuk memperluas akses keuangan melalui wadah TPAKD, termasuk mendukung penguatan UKM dalam menopang turunan dari sumber ekonomi baru sebagai penguatan pasar domestik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan situasi ekonomi dan kinerja keuangan termasuk perbankan di Kalimantan Selatan, dan beberapa hal terkait dengan fakta yang kita hadapi bahwa kita harus berpindah dari industri komoditas kepada industri energi baru dan barukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Plus buat Pak Riza Aulia. Terima kasih Pak. Tepat 15 menit Pak. Ringkas, padat, dan jelas. Kalau saya boleh sampaikan, ada 3 poin pokok tadi yang disampaikan Pak Riza. Yang pertama, pertumbuhan Kalimantan memang sedang baik ditopang oleh komoditas. Yang kedua, ternyata juga direspon oleh sektor jasa keuangan. Terdapat penyaluran signifikan terutama di sektor pertambangan dan pertanian, walaupun di industri pengolahan itu ada sedikit perlambatan, tetapi di 2 sektor pertambangan dan di sektor pertanian itu meningkat juga. Yang ketiga, tadi ada dukungan juga, sektor jasa keuangan siap mendukung, terutama juga OJK akan menerbitkan beberapa kebijakan untuk terus menjaga industri jasa keuangannya tetap sehat, mendorong industri jasa keuangan untuk tetap memaintain sumber perekonomian existing, mendukung sumber ekonomi existing maupun yang terbarukan. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Riza sekali lagi. Untuk paparan kedua, mohon izin Pak Dirut, Pak Kepala Bapeda, karena dari NTB ada kegiatan, mungkin bisa kita berikan kesempatan pertama dulu ya Pak. Baik. Kami persilakan Pak Yusron Hadi boleh memberikan paparan. Paparannya sudah kami siapkan di flash disk. Ada, silakan di setting dulu supaya nanti bisa ini. Baik, kami persilakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang kami hormati Bapak Sekda Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Selatan, Pak. Mohon maaf, Pak. Yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala Bapeda, kemudian Bapak Kepala OJK, baik yang dari Kalimantan Selatan maupun NTB, Bapak-bapak Ibu semuanya yang insya Allah berbahagia, sehat walafiat dan senang selalu datang ke Lombok. Mohon maaf pertama-tama kami menyampaikan, mohon waktu untuk lebih awal menyampaikan karena pada pukul 4 kami harus ada di Mandalika mendampingi Bapak Gubernur, ada penandatangan kerjasama dengan pihak ketiga.
Dan tadi agak telat sedikit karena kami memantapkan persiapan WSBK yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 November mendatang Bapak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dan masyarakat di Kalimantan Selatan bisa hadir kembali di Lombok nanti bulan November Pak, sekaligus nonton World Superbike. Izin kami berdiri dan mungkin ada sedikit tayangan, mungkin bisa ditayangkan video 1 menit saya tentang beragam destinasi wisata kita, baik itu sportnya maupun wisata culture and nature-nya. Obligasi, obrolan lintas generasi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati atas kesempatannya kami bisa sedikit menyampaikan, dan mumpung ada wartawan media juga yang hadir dari Kalimantan Selatan, mudah-mudahan ini bisa disiarkan sampai ke masyarakat kita yang ada di Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian, barangkali kami menyampaikan sedikit 14-13 menit berkenaan dengan pengembangan pariwisata di NTB. Jadi NTB ini terdiri dari 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dengan 10 kabupaten administratif, kabupaten kota yang ada, 5 di Pulau Lombok dan 5 di Pulau Sumbawa. Kami berdiri NTB secara de facto dan de jure itu pada tanggal 17 Desember 1958. Jadi sebelumnya itu kita bergabung dalam provinsi Sunda Kecil, baik itu Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur bergabung dalam Sunda Kecil. Sebelumnya yang provinsinya di Bali, ibu kota provinsinya di Bali, di Singaraja, dan kemudian ke Denpasar. Dari awal memang bagi sekalian bahwa ekonomi, kalau kita bicara ekonomi di NTB, itu bersandar pada sektor agraris, sektor pangan. Jadi kami juga pernah mengalami masa-masa yang sulit, panceklik pada sektor ini di era tahun 70-80-an, yang kemudian atas inovasi berbagai kreasi yang dilakukan sehingga ditemukan pola tanam gogo rancah pada saat itu, dan akhirnya kemudian membawa provinsi ini menjadi provinsi yang swasembada pangan. Dan lantas tentu saja dalam perkembangannya, karena kami juga pulau kecil, ya baik Lombok maupun Sumbawa ini tidak sama halnya dengan provinsi Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Jadi konsep pengembangan ekonomi kita pun relatif kepada blue economy. Jadi tidak bersandar kepada ekonomi industri yang skala besar. Jadi pengembangan pariwisata dan pertanian menjadi menjadi andalan kami. Nah, pada saat pandemi kemarin memang kita melihat mungkin NTB bisa lebih survive ya dalam keadaan ekonomi masyarakat. Provinsi Bali tetangga kita kemarin
cukup terpuruk dengan ekonominya karena sangat bertumpu pada satu sektor saja, yaitu pariwisata. Pariwisata di baris close semuanya, ya, international boarding juga border internasional ditutup, kunjungan tidak ada sama sekali, semua anjlok. Nah pun demikian melanda NTB, tetapi masih bisa survive karena ada sektor pangan yang menopang ekonomi masyarakat kita. Nah tentu saja pilihan kepada ini bukan asal pilih gitu ya. Kita mengetahui secara geostrategis, geopolitis juga NTB kan berada pada kawasan yang memang punya potensi daya tarik objek wisata. Kita punya Bali, kita punya Toraja di utara, dan mungkin di timur kita punya Komodo, dan bahkan sekarang ini Labuan Bajo begitu. Nah oleh karena itu di dalam RPJM Provinsi NTB memang andalan dua sektor ini adalah andalan strategis kita, ya, bagaimana mendorong pengembangan sektor pariwisata yang bisa menyejahterakan dan membuat mandiri daerah kita. Nah tentu saja kemudian kebijakan ini diterapkan di semua kabupaten kota. Dalam implementasinya tentu saja pengaturan penataan destinasi wisata kita. Lanjut barangkali. Ya, jadi dan memang Bapak Ibu sekalian, masa pandemi COVID yang kemarin juga cukup terpuruk ya pariwisata NTB, tetapi alhamdulillah para pelaku industri pariwisata pada saat COVID kemarin masih relatif bisa bertahan, Pak, karena rupanya kunjungan-kunjungan domestik atau wisatawan-wisatawan lokal, entah itu antar kabupaten, masih bisa bergerak, ya, masih ada banyak kunjungan meskipun mancanegara close, sehingga kita pemerintah terus melakukan pengawalan juga, memberikan spirit, tentu menciptakan kondisi kemudian menciptakan iklim yang positif, kondusif bagi mereka, itu mensupport terus dilakukan, baik kita dengan men-CHSE melakukan CHSE di destinasi wisata, kemudian tentu saja membranding bahwa pariwisata NTB sehat dan aman untuk dikunjungi pada masa COVID, seperti itu, sehingga optimisme ini kemudian mendorong semangat juga teman-teman pelaku industri untuk tetap eksis gitu, walaupun tidak longgar, tidak seuntung pada masa sebelum COVID, gitu. Nah akhirnya kemudian setelah COVID berlangsung, hadirlah WSBK, sebuah event yang terus terang bagi kami itu tidak disangka, ini betul-betul berkah Tuhan ya barangkali, untuk memilih NTB kemudian jadi tempat perhelatan World Superbike. Jadi tidak nyana, tidak dikira di tengah pandemi sudah agak mereda, banyak daerah berusaha mencari cara untuk mereka mulai pulih dan bangkit. Kita tiba-tiba ketiban rezeki, hadirlah WSBK, dan dari WSBK itu membuktikan bahwa ternyata hadir ke NTB itu aman-aman saja, WSBK berlangsung dengan baik, dan lantas diikuti kemudian dengan event MotoGP yang berlangsung pada awal tahun ini, pada bulan Maret yang lalu, alhamdulillah sukses juga. Nah, artinya bahwa ini cukup men-trigger upaya pemulihan dan pengembangan pariwisata kita gitu. Nah, tentu saja kehadiran di EPSP Mandalika menetapkan Mandalika epicentrum. Kalau kita lihat fase pertumbuhan pariwisata di NTB, Pak Kepala Bapeda, paling tidak 3 fase, Pak. Jadi fase awal itu ketika NTB dikenal sebagai tempat orang berwisata melancong, melihat keindahan pantai, meninggal alam pegunungan. Ketika itu ikon kita adalah Senggigi. Orang ingat Senggigi, ingat Lombok, ingat Senggigi. Gitu. Nah, kemudian ini berlangsung kisaran 10 tahun, kemudian dinamika terjadi, ada bom Bali dan sebagainya, situasi yang cukup sulit, pelik. Pariwisata ini adalah bisnis hospitality. Jadi bisnis sangat rentan dengan bagaimana kenyamanan, kesenangan orang untuk hadir ketika ada hal-hal yang mengusik kes-kes sosial ke masyarakat terganggu. Nah, apalagi itu bom Bali cukup dahsyat pada saat itu yang cukup meluluhlantakkanlah sektor pariwisata, dan sulit sekali untuk membangkitkan itu. 10 tahun, 20 tahun belum cukup, Pak. Sampai sekarang Senggigi belum seramai ketika sebelum bom Bali. Gitu. Ini luar biasa dampaknya, Pak. Nah, kemudian fase kedua adalah ketika kemudian berwisata tidak hanya sekedar berwisata, tetapi berwisata juga untuk datang sambil bekerja. Nah, kemudian MICE lah muncul. Jadi meeting, insentif, MICE ini juga berkembang. Nah, ini pada era tahun ketika kemudian kita melonsing satu program namanya Visit Lombok Sumbawa. Jadi
kementerian-kementerian kita undang untuk hadir beracara bermeeting di sini. Teman-teman dinas provinsi badan yang datang di Jakarta tidak boleh pulang sebelum meyakinkan kementerian untuk datang merapat di di Lombok. Harus dipaksa Pak. Bapak Gubernur mengirim surat ke kementerian supaya, nah ini ternyata ini cukup efektif Pak. Akhirnya mendongkrak kedatangan wisatawan dalam jumlah yang cukup besar. Jadi pelampuan target kunjungan wisatawan sangat terasa pada saat itu. Dan kemudian pada saat ini fase ketiga adalah ketika kemudian MICE berlangsung di sini, orang berwisata alam pegunungan di sini, hadirlah kemudian fase ketiga di mana sport tourism menjadi ikon yang sangat berarti. Ikon Senggigi sebagai wisata epicentrum pariwisata Lombok bergeser ke Mandalika. Jadi Mandalika menjadi epicentrum baru pengembangan pariwisata. Kita berharap tentu saja dengan kemajuan yang ada di Mandalika bisa men-spread ini ke destinasi-destinasi kita yang lain yang ada di Lombok maupun Sumbawa. Nah, kalau kita melihat program pengembangan destinasi prioritas, kami memang ada beberapa titik Pak. Yang pertama tentu pulau-pulau kecil kita. Kita punya 287 pulau-pulau kecil di sini, samping 20 dan rata-rata indah, dan salah satu tentu saja yang punya brand internasional saat ini adalah Gili Trawangan, Gili Mino dan Air. Dan Gili, mengelola Gili ini luar biasa tantangannya, terutama isu-isu sosial, isu-isu kemasyarakatannya. Baru saja kemarin kami diskusi soal transportasi penyeberangan dari Bali ke Gili. Ini yang sangat Pak. Sebelumnya air bersih, sebelumnya soal catcalling, soal orang pelecehan dan sebagainya. Jadi tapi tentu saja dengan niat positif kami hadir di situ, kemudian bisa kita netralisir yang dua. Yang terakhir ini betul-betul sangat mengganggu, sampai Pak Menteri Parekraf, kemudian Pak Menko Marves undang kita rapat, meeting apa sih sesungguhnya yang terjadi Gili kok sampai ribut-ribut terus ini. Padahal kunjungan di Gili sampai hari ini adalah sekitar dari Bali 1.300 orang per hari Pak. Sebelum yang dari daratan, ini pasca pandemi. Jadi sangat seksi Pak. Mungkin ini saya bilang, saya ketawa juga, mungkin ini orang-orang mulai kelitik-kelitik kita ini, guyon-guyonin kita karena dianggap ini kan seksi Pak. Ganggu dikit lah Gili gitu kan dengan isu-isu. Tapi cepat kita bereaksi Pak. Nah, sehingga ada kemarin memang kebijakan mengenai transportasi ke Gili. Jadi selama ini kan transportasi orang datang ke Gili itu dari Bali langsung ke Gili Trawangan, kemudian baliknya mereka muter dari Gili Trawangan, Gili Mino, Gili Air, kemudian ke pelabuhan yang ada di daratan Lombok, baru dia ke Gili. Nah, memang dengan pola ini ada beberapa kekurangannya. Pertama tentu saja dari branding. Jadi seolah-olah Gili itu branding dari paket wisata Bali jadinya Pak. Nah, ini kita tidak inginkan juga sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, mampannya bagi lokal masyarakat ini juga agak terbatas karena kan semuanya by paket ini, paket turisme. Jadi speedboat atau local boat yang ada di main island Lombok ini agak minim, kemudian dampak ekonomi ke mereka. Nah, sehingga teriak. Nah, oleh karena itu Pak Bupati mengeluarkan kebijakan yang baru. Kebijakan baru ini ternyata kurang tepat. Belum lagi disosialisasikan, bikin ribut, gaduh semuanya. Akhirnya kita datang kemudian menyelesaikan ini gitu bersama para pihak, Pak Wakil Bupati, kita duduk bersama. Akhirnya ketemu pola one gate system yang mungkin insya Allah dalam 2 pekan ini dicoba sehingga para pihak itu bisa win-win solution. Ada 7 stakeholder di situ yang harus disamakan frekuensi kesenangannya supaya tidak ada yang dirasa dirugikan Pak. Masyarakat bangsal, yang pemilik boat, yang punya koperasi, kemudian orang di Gili, pengusaha, masyarakatnya, pasbotnya, kementerian dalam ini KPP, Kementerian Perhubungan, 7 stakeholder Pak yang harus dipikirkan bagaimana hanya untuk menghandle sebuah Gili. Apalagi kalau kita bicara lebih luas. Nah, kemudian yang kedua adalah Mandalika sendiri Pak yang kami sudah sampaikan tadi. Kemudian kami juga punya Gunung Rinjani yang juga sebagai anggota di Global Geopark Network. Jadi sebagai geopark nasional Pak, Gunung Rinjani, Tambora juga di ujung timur. Semua 2 gunung ini memang punya histori yang luar biasa, meletus di era tahun 1800-an. Yang di Tambora pun demikian, itu masuk global nasional, geopark nasional kalau Tambora. Kemudian yang Rinjani sudah global network ya. Kemudian ada juga wisata halal Pak. Jadi wisata halal ini membuka sekitar tahun 2015 ketika NTB mendapatkan penghargaan, 2 penghargaan di Abu Dhabi karena wisata halal ini. Kemudian selanjutnya barangkali ya, kami juga punya desa wisata Pak. Jadi desa wisata sebanyak 465 desa wisata Pak Kepala Bapeda. Jadi
di era Pak Menteri Sandiaga Uno ini memang sangat kencang pengembangan desa wisata, dan kami di NTB tentu saja desa wisata ini menjadi hal yang positif karena kita merasa bahwa pengembangan wilayah kita terbantu dengan desa wisata ini. Kemajuan-kemajuan ada di kota maupun pusat-pusat pengembangan strategis destinasi yang sudah maju. Nah, banyak desa kita masih terbelakang, mayoritas penduduk ada di situ, tentu kita mencari cara untuk mereka bisa berkembang ekonomi lebih cepat, dan alhamdulillah desa wisata menjadi salah satu jalannya. Dan desa wisata ini Pak Kepala Bapeda, Pak Kepala OJK juga menjadi wadah untuk kita mengimplementasikan berbagai program-program strategis. Jadi bagaimana ceritanya desa wisata kalau posyandunya tidak sehat? Bagaimana desa wisata indah kalau masih kotor? Ini program kebersihan banyak. Termasuk bagaimana BUMDesnya maju, karena yang mengelola desa wisata ini kan lewat BUMDes, lewat ini Pokdarwis, ataukah lewat desa. Nah, ini sepertinya di program-program pemerintah bisa insight di dalam program desa wisata ini. Jadi sangat bersyukur kita kebijakan Pak Menteri Sandiaga Uno, dan mudah-mudahan terus berkembang ini. Dan insya Allah besok hari Minggu kami diundang Pak Menteri juga untuk anugerah desa wisata hari Minggu, Pak. Mungkin Pak Kadis Pariwisata Kalimantan Selatan juga diundang. Oke. Lanjut, Pak. Nah, ini gambaran turis asing kunjungan datang ke kita. Jadi memang pada saat pasca pandemi itu kita sekitar 400-an ribu. Nah, kemudian tahun 2022 ini Januari sekitar 88 ribu Wisman naik. Nah, Februari Maret itu tinggi karena pada saat itu MotoGP. Gitu. Kemudian Juni Juli juga tinggi karena ada motocross GP di Sumbawa. Ini memang fluktuatif. Nah, kita punya target anjar-anjar untuk tahun ini Pak OJK sekitar 1.500 lah untuk Wisman gitu, karena belum pulih 1,5 juta, mohon maaf, 1,5 juta. Dulu ketika keadaan normal kita bisa tembus 3 juta lebih. Ya. Baik, selanjutnya kalau dilihat kontribusi sektor pariwisata, alhamdulillah menurut perhitungan BPS di triwulan pertama atau di kuartal pertama tahun 2022 kemarin kan pertumbuhan ekonomi sekitar 7, sekian persen Pak ya untuk NTB, dan sumbangsi sektor pariwisata sekitar 24% lebih, dan itu ya artinya dari akomodasi, transportasi dan restoran, makan itu cukup, makan minum ya cukup tinggi gitu. Artinya bahwa memang ya ini pilihan yang tepat lah barangkali buat NTB gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya kalau bicara soal kebijakan ya saya kira itu Pak, pertama tentu saja kita mengembangkan pusat-pusat sentra-sentra pengembangan yang pariwisata yang sudah ada di daerah kita. Di Pulau Lombok itu ada Senggigi, ada 3 Gili, kemudian di Lombok Timur itu ada Sembalun Pak. Kalau mau lihat suasana agak sejuk-sejuk gitu, alam pegunungan di Sembalun tempatnya, kemudian Mandalika, dan tentu saja destinasi wisata. Di Pulau Sumbawa kita punya Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Tambora. Pulau Moyo ini adalah salah satu pulau yang masih sangat alami, gitu. Beberapa pesohor dunia sudah pernah bertandang ke sana. Ya, David Beckham, Lady Diana sebelum meninggal sudah pernah masuk ke situ. Tapi sayangnya masuknya lewat travel Singapura, Pak. Jadi tidak pakai travel, mereka koneknya dengan travel Singapura. Jadi ini pangsa pasar internasional yang sangat origin. Kalau ibu bapak ke sana, HP tidak on, ya, HP tidak on, listrik barangkali tidak ada, ya. Jadi tinggalnya pun kayak rumah bertenda. Jadi betul-betul bapak bisa honeymoon lah di sini, tidak ada yang ganggu. Ini di Sumbawa, ada Samota, dan di situ ada Teluk Saleh. Itu setiap beberapa bulan sekali itu hiu paus muncul. Hiu paus ini adalah sebuah objek wisata yang elit Pak. Di Bali kalau muncul hiu paus ini kosnya besar. Kalau nonton ini Pak, ini kalau kita mau lihat hiu paus ini harus berangkatnya dari ibu kota di Sumbawa itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam naik kendaraan, ada 2 jam menuju ke pinggir pantai, kita nyebrang 40 menit. Jadi hadirnya pagi Pak. Kalau lebih dari jam 9 sudah nggak kelihatan, dia sudah pergi. Harus melihatnya pagi gitu. Nah, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ya mungkin itu cerita-ceritanya lah. Nggak usah banyak-banyak, yang penting kami berpesan mudah-mudahan
Bapak Ibu sekalian bisa bertandang hadir lagi kembali ke Lombok, nanti hadir bersama keluarga yang lebih banyak, kabarkan kebaikan-kebaikan dari Lombok untuk Kalimantan Selatan, Pak. Saya kira itu yang bisa Tiang haturkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusron Hadi, Kepala Dinas NTB. Pak, tadi belum ini Pak, kalau untuk pengembangannya sendiri, objek-objek wisata sendiri itu pendanaannya dari mana Pak? Apakah private equity dari ownernya langsung, apa si bule, apakah bagaimana Pak? Boleh sedikit Pak? Iya, boleh. Jadi kalau di kita Pak Prabapta pasti tahu juga bahwa di destinasi ini kan ada yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ada yang pemerintah provinsi, ada yang jatahnya kabupaten. Sport tourism ini ada yang skala provinsi, kabupaten, dan nasional. Nah, yang nasional di kita itu kan 3 Gili dan Mandalika. Jadi kalau Mandalika sudah di handle oleh private melalui TDC, ya corporate yang di bawah BUMN, Kementerian BUMN. Kemudian beberapa spot di Senggigi, Sembalun menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan beberapa spot di Sumbawa. Nah, di luar itu tentu saja kabupaten. Cuma memang kondisi fiskal kabupaten kota kita sangat terbatas, mungkin juga sama halnya dengan di provinsi lain, sehingga tangan provinsi juga tetap bisa hadir di destinasi yang ada di kabupaten untuk penguatan amenitasnya, untuk penguatan SDM-nya maupun aksesibilitas menuju ke situ. Gitu. Jadi memang dalam sektor pariwisata ini kita kerja sinergi. Sekarang Pak Menteri juga mendukung. Tidak mungkin kita akan mengembangkan pariwisata tanpa sektor yang lain. Bapak, bagaimana mungkin berwisata kalau jalannya tidak bagus? Bagaimana berwisata kalau airnya tidak tersedia? Bagaimana berwisata kalau pangannya tidak mencukupi? Jadi memang kerjasama pentahelix. Bahkan mungkin tidak pentahelix, hexahelix juga mungkin Pak Kepala Bapeda. Kolaboratif, intinya kolaboratif pariwisata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh aplaus sekali lagi untuk Kepala ini. Baik, Pak Yusron Hadi, kami tetap mengundang Bapak tetap di sini, tapi apabila memang harus meninggalkan tempat, ya kami persilakan. Obligasi, obrolan lintas generasi. Tapi sebelum ke Pak Dirut, gitu ya, tadi ada beberapa hal yang penting juga. Ternyata NTB tidak walaupun pertaniannya cukup baik, peternakannya cukup baik, tapi akhirnya juga membuat buffer untuk pertumbuhan ekonominya melalui pariwisata, dan itu akhirnya realisasinya mencapai 24%, gitu ya. Kemudian strateginya itu mengoptimalkan yang ada, termasuk membuat community based tourism, gitu. Walaupun demikian memang tetap pariwisata ada isu-isunya, isu sosial, isu macam-macam tadi yang disampaikan, isu dengan pemilik, isu yang berusaha di sana, gitu ya. Tetap ada kendalanya sektor ini, gitu ya. Sebelum tadi untuk menjawab kekurangan fiskal tadi yang akan nanti diadres oleh Pak Dirut, kita akan mendengarkan bersama-sama Pak paparan dari Kepala Bapeda Kalimantan Selatan, Bapak Aryadi Nur. Sebenarnya bagaimana sih Pak kebijakannya Kalsel, transformasinya bagaimana, apa yang sudah dilakukan, dan ke depan apakah benar isunya juga sama, fiskal juga, APBD-nya juga ini, dan kira-kira apa yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Kalsel. Untuk itu kami persilahkan Bapak Aryadi Nur, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan, makasih moderator, izinkan saya mewakili Pak Ketaris Daerah, ya Pak Roy Rijali Anwar tidak bisa hadir langsung di sini. Mudah-mudahan keberadaan kami di sini tidak mengurangi makna sarasehan ini. Dan sekaligus nanti saya memberikan sambutan paparan Pak moderator. Jadi sekaligus ini menjawab apa yang ingin ditanya, ingin diketahui ketika di sini. Ya, sekaligus saya memberikan Pak sambutan dari Pak Sekda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati tadi teman dari Pak Yusron Hadi dari Pemprov NTB. Yang kami hormati Bapak Kepala OJK NTB dan Kalsel, Bapak Dewan Komisaris Bank Kalsel dan
Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel ya. Kemudian yang kami banggakan teman-teman media ya, dari Kalimantan Selatan dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam pelaksanaan kegiatan media gathering Bank Kalsel di Nusa Tenggara Barat. Saya sekaligus nanti menyampaikan terkait dengan paparan dan sambutan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke paparan barangkali kita ingin mengingat kembali 3 strategi besar ekonomi. Slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, Indonesia oleh Pak Jokowi yaitu ada hilirisasi industri, ya. Kemudian digitalisasi UMKM, kemudian ekonomi hijau. Ya. Hal ini menunjukkan perhatian besar beliau terhadap ekonomi Indonesia yang sudah harus melakukan transformasi dari negara mengekspor bahan mentah menjadi negara pengolahnya dan pengembangan sektor lainnya ya, sebagai penguat ekonomi, yaitu di sektor UMKM, pariwisata serta bertransformasi dengan menggunakan energi terbarukan. Pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2021 di slide nomor 3 itu mengandung visi Kalsel maju dan maju ya, Kalimantan Selatan maju, makmur dan berkelanjutan sebagai gerbang ibu kota negara ya. Di antara upaya mewujudkan visi kami mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan tetap menjaga lingkungan hidup ya. Kemudian arah kebijakan Kalimantan Selatan ya, dengan di slide nomor 5 ya, dengan mengupayakan pembangunan hijau ya, yang berkelanjutan diawali dengan adanya transformasi perekonomian Kalimantan Selatan seperti yang disampaikan oleh Pak Arija tadi ya, dari tergantung pada komoditas bahan mentah dan setengah jadi seperti batu bara, sawit, karet ya, kemudian kayu ya, beralih ke sektor pertanian, kehutanan, pariwisata dan hilirisasi tambang dan industri. Peralihan tersebut diantaranya disebabkan oleh komoditas batu bara dan bahan mentah yang harganya sangat dipengaruhi oleh ekonomi global ya. Adanya peningkatan perekonomian Kalsel dengan meningkatnya ekspor kelompok bahan bakar mineral Kalimantan Selatan pada September 2022 dengan nilai 1,32 miliar US dollar. Nilai tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar 6,84% dibanding ekspor bulan Agustus 2022 yang sebesar 1,41 miliar US dollar. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor Januari-September Bapak Ibu sekalian, maka terdapat peningkatan sebesar 124,12% ya, di Januari sampai September 2022. Nah, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik ya BPS, peningkatan ekspor Kalsel tersebut didorong oleh lonjakan harga batu bara di pasar global seiring dengan kenaikan harga minyak dan gas bumi dunia dan eskalasi perang Rusia Ukraina saat ini. Meskipun perekonomian Kalsel terangkat dengan meningkatnya ekspor batu bara, namun perbaikan daya beli masyarakat masih lemah yang ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan pengelolaan konsumsi rumah tangga Kalsel 2021 hanya 0,79% ya. Jauh lebih rendah dibanding nasional sebesar 2,02%. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga di provinsi yang terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota itu rata-rata di atas 4%. Meningkatnya lahan kritis di Kalsel pun turut menjadi pertimbangan kebijakan transformasi ekonomi di Kalimantan Selatan. Di slide nomor 5 tetap ya. Hadirin yang kami hormati, salah satu sektor yang sedang gencar dikembangkan Kalimantan Selatan adalah sektor pariwisata ya. Kemudian Kalsel memiliki potensi yang cukup besar beragam di sektor pariwisata yaitu ada beberapa ya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, baik wisata alam, wisata budaya, wisata religi maupun wisata buatan. Bapak Ibu sekalian, salah satu upaya komitmen daerah tadi ya dalam mengembangkan pariwisata Kalimantan Selatan yaitu disusunnya peraturan gubernur tentang usulan destinasi pariwisata prioritas atau DPP Kalsel 2021-2026 ya, yang nantinya diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat di sekitar destinasi wisata di Kalsel. Nah,
Destinasi pariwisata prioritas tersebut meliputi 6 kawasan ya. Pertama, kawasan wisata religi Gurus Kumpul ya. Kemudian Dato Kalampayan di Kabupaten Banjar serta wisata religi lainnya. Hal ini merupakan salah satu kekhasan wisata di Kalsel karena memiliki peninggalan sejarah Islam yang cukup banyak berupa makam para ahli dan ulama besar ya. Saat ini terdapat 2 daya tarik wisata religi yang telah diajukan menjadi wisata religi nasional, yaitu Haul Gurus Kumpul dan makam Dato Kalampayan ya. Hal ini dilakukan karena sebelum pandemi perayaan Haul Gurus Kumpul ke-15 pada tahun 2019 mampu mendatangkan sekitar 2 juta wisatawan ya. Potensi wisata religi lainnya adalah Desa Wisata Kubah Basiri yang berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ATWI tahun 2022 dan mendapat kunjungan langsung dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada saat kemarin ya. Nah, beberapa atraksi ditawarkan ya, oleh Desa Wisata Kubah Basiri antara lain ziarah makam, Bayun Maulid dan Haul Kubah Basiri. Nah, yang kedua adalah kawasan wisata alam dan budaya Pasar Terapung juga Lok Baintan ya. Ini di Kabupaten Banjar serta budaya sungai lainnya. Ketiga adalah kawasan wisata alam buatan ekologi bawah jembatan Barito di Kabupaten Barito Kuala. Keempat adalah kawasan wisata alam buatan Kerbau Rawa ya. Kerbau Rawa di hulu Sungai Utara. Kelima, kawasan wisata alam buatan budaya dan ekologi Geopark Meratus. Bapak Ibu sekalian, Geopark Meratus hari ini kita kedatangan Jean Martin dari Prancis, salah satu pengurus UNESCO Global Geopark yang nantinya akan dinilai oleh timnya. Sebelumnya akan nanti di bulan Desember akan dinilai. Mudah-mudahan kita jadi anggota Geopark Global Geopark ya, internasional. Yang keenam, kawasan Kirampak di Kabupaten Banjar. Nah, selain wisata religi, kegiatan sport tourism juga berpotensi menjadi salah satu daya tarik wisata di Kalimantan Selatan, khususnya di Loksado ya. Sebelum kesini nih, sport tourism menjadi salah satu atraksi wisata dengan pertumbuhan yang cukup pesat ya, dan memiliki pasar yang cukup besar seiring dengan ketertarikan Wisman yang tinggi pada aktivitas olahraga di Indonesia. Selanjutnya, untuk kegiatan bersepeda, Loksado telah memiliki event sepeda tahunan yaitu Tour de Loksado dan Gambi Rating yang bisa dilakukan selama debit air Sungai Tinggi ya. Hadirin berbahagia, slide 17 ya. Slide 17 ini sektor dalam transportasi pertama adalah sektor kehutanan. Ini Bapak Ibu sekalian, selain berupaya memperbaiki lingkungan dengan gerakan revolusi hijau ya, pemerintah Kalimantan Selatan berupaya dalam peningkatan ekonomi hutan diantaranya dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu melalui program perhutanan sosial ya. Dengan adanya perhutanan sosial dapat masyarakat memperoleh benefit berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan ya, dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri ya, jadi sebagai subjek, sebagai objek juga, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Jadi konsepnya adalah bagaimana masyarakat di sekitar sana tuh berkembang dan hidup dengan layak. Upaya lainnya yaitu sektor prioritas investasi hijau Bapak Ibu, di mana Pemprov Kalsel mendukung para investor untuk mengembangkan usaha, terutama perusahaan yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam ya, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru terbarukan, implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar. Nah, kita membuka investor yang berniat di bidang hal tersebut. Kemudian slide 20 ya. Potensi investasi hijau di Kalimantan Selatan diantaranya ya, ini ada PLTA Bendungan Kusan Tanah Bumbu ya,
ya. Ini ya PLTB Kabupaten Tanah Laut, kemudian PLTA Bendungan Tapin, ya. Pengelolaan sampah TPA Basirih Banjarmasin, yang kelima pengelolaan sampah Banjarbaru, ya. Ini adalah bagian dari upaya kita. Selain itu Pemprov Kalsel juga mendukung investasi pembangunan kawasan industri biodiversity yang memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk peningkatan ekonomi di lingkungan hidup yang terjaga. Di slide 22 ini ya. Selanjutnya kebijakan Pemprov Kalsel di dalam bidang pemanfaatan bahan tambang mineral adalah dengan meningkatkan nilai tambah mineral atau hilirisasi. Slide 23 dengan menggunakan fasilitas pengolahan hasil tambang yang berguna untuk meningkatkan kandungan logam hingga memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir yang disebut smelter, ya. Proses tersebut harus meliputi pembersihan mineral logam dari kotoran bawaan dan menjalani pemurnian. Pembangunan smelter antara satu pertama menambah nilai jual dari mineral, kemudian yang kedua meningkatkan investor dalam ataupun luar negeri, ya, investor dalam maupun di luar negeri, membuka lapangan kerja baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikut produk hilirisasi mineral logam seperti timah, nikel, tembaga, ya, emas dan perak yang ditingkatkan kandungan logamnya hingga memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir, baik untuk bahan baku di dalam negeri maupun ekspor, termasuk hilirisasi batu bara. Dengan adanya hilirisasi, selain meningkatkan nilai tambah produk karena telah diolah terlebih dahulu di daerah kita, kebijakan ini juga akan menumbuhkan perekonomian di Kalsel seiring dengan dibangunnya smelter, karena akan menampung banyak tenaga kerja, ya, memunculkan peluang usaha dan memberikan dampak terhadap sektor-sektor yang lain. Hilirisasi menjadi upaya pengembangan industri yang kuat yang mendorong peningkatan ekspor sekaligus mengurangi impor dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Terakhir, kebijakan Pemprov Kalsel di bidang perkebunan dan peternakan, ya. Ini lebih spesifik, ini adalah bidang mendukung transformasi ekonomi Kalsel dalam program prioritas Siska Kointip. Ini, ya, namanya keren nih, Siska Kointip. Ya, sistem integrasi sawit sapi kemitraan usaha inti plasma, ya, kepanjangannya. Ya. Menarik kan bahasanya nih. Ini akan kami bawa nanti ke program pembangunan daerah, ya, di Bappenas. Implementasi program ini melibatkan kelompok masyarakat dalam koperasi, Gapoktan, ya, dan Pokdamnya sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan area perkebunan sawit milik perusahaan besar swasta atau PBS dan atau area perkebunan plasma untuk penggembalaan ternak sehingga memberikan manfaat simbiosis mutualisme, ya, atau saling menguntungkan. Nah, jadi ini kalau bahasa ekonomis kan green ekonominya lah. Jadi zero waste-nya. Upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak tersebut selama 5 tahun terakhir telah dilaksanakan dengan baik dan optimal oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan dan dinas yang membidangi fungsi peternakan di 12 kabupaten kota, yang dibuktikan dengan pencapaian target optimalisasi reproduksi dengan keberhasilan mampu menghasilkan pedet, ya, hasil kawin suntik atau inseminasi buatan rata-rata setiap tahun sebanyak 25.000 ekor, ya, baik sapi Bali, ya, peranakan ongol, ya, maupun sapi eksotik, ya, limusin atau semental, ya. Nah, implementasi Siska Kointip selain bertujuan peningkatan populasi sapi, tapi juga diharapkan memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat, ya, petani pekebun melalui terciptanya entitas komunitas bisnis spesifik sebagai suatu klaster ekonomi berbasis perkebunan peternakan terpadu. Dengan multi stakeholder akan mendorong akselerasi implementasi program serta capaian kinerja output dan outcome lainnya. Keberhasilan implementasi program Siska Kointip akan mendorong multiplier effect terhadap ekonomi hijau, ya, green economy tadi. Beberapa strategi atau kebijakan hijau ini, ya, telah kami prioritaskan sebagai wujud transformasi ekonomi Kalimantan Selatan
menjadi green economy, ya, diantaranya dengan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mendorong efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam yang bertujuan membangkitkan ekonomi di masa depan dengan terciptanya lapangan kerja baru dan produk keluaran berupa produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau sebagai mana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Yang bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, intisari dari kebijakan kita ya pada hari ini. Kami akan tambahkan juga sebelum kami tutup, kita juga akan konsentrasi bagaimana nanti transformasi ekonomi ini betul-betul menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pak. Jadi tidak pertumbuhan ekonomi eksklusif gitu Pak ya. Jadi inklusif ke depan, dan kami akan menggagas bagaimana green economy development kita buat keseimbangan antara ekonomi growth, social equity dan ekologi proteksinya bisa seimbang Pak ke depan. Jadi ini semangat Bank Indonesia juga Pak Direktur. Kemarin ada seminar internasional akan menggagas 2025-2045 kita menyusun RPJPD kita sudah harus menggunakan masa perencanaan seperti itu Pak Direktur. Jadi kita sudah coba mentransformasi secara nyata nanti dalam konsep perencanaan bagaimana ada keseimbangan ya, penggunaan sumber daya unrenewable resource menjadi renewable resource. Tadi pariwisata dan hilirisasi agroindustri kita harus jalan Pak. Jadi kita ingin tidak ada lagi orang yang tidak bekerja miskin, kita harus tuntaskan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian presentasi dari kami. Kami juga ingin membacakan pantun Pak dari peserta. Saya berdosa kalau tidak membacakan ini Pak. Indah kemile batu berlian. Cakapnya belakangan ya. Berlian Banjar tak ada tandingan. Mari bersama kita pikirkan pembangunan tercinta Kalimantan Selatan. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf kalau ada yang tertinggal dan hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aryadi Nur, Kepala Bapeda Kalsel. Selanjutnya narasumber yang keempat, Pak Direktur Utama BPD Kalsel, Bapak Ana Wijaya. Pak, tadi kalau saya boleh mundur sebentar ke belakang, Pak Riza tadi sampaikan industri jasa keuangan dari penyaluran kreditnya itu sudah inline dengan sektor komoditas yang ada sekarang. Tapi nggak berhenti dari situ. Industri jasa keuangan juga harus masuk ke yang terbarukan. Kita juga tadi sudah dapat insight dari NTB bahwa pariwisata juga bisa jadi satu opsi. Strateginya adalah mengembangkan pariwisata yang ada atau membuat community based tourism, begitu Pak. Ditambahkan Pak Aryadi tadi, kita sudah punya kebijakan, sudah ada pergubnya, sudah dituangkan di RPJMD, bahkan nggak pariwisata aja nih, ada hilirisasi industri, ada investasi hijau, mengundang hijau. Jadi di Lombok juga ada bank sampah. Tadi saya tertarik juga gini. Nah sekarang responnya lembaga jasa keuangan, khususnya BPD nih Pak, Bank Kalsel, bank milik masyarakat Banua, ini gimana Pak terkait dengan topik ini? Kami persilahkan. Makasih Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, Pak Riza wabil khusus, Pak Dr. Ari, dan semua kawan-kawan sekalian dari media. Jadi sekali-sekali ada asupan yang model kayak gini, betul nggak? Jadi jangan jauh-jauh datang dari Kalimantan Selatan, ada efeknya kita mau bikin wisata, tapi juga mesti ada asupan-asupan energi yang masuk ke dalam kepalanya para penulis-penulis handal nih, yang online ya, yang juga dari media cetak gitu. Karena kalau bapak-bapak dari rekan-rekan media ini kekurangan pasokan informasi yang positif, bagaimana mungkin bisa menyampaikan berita-berita positif tadi kepada masyarakat luas. Jadi tadi sudah kita ikuti bagaimana keinginan dari Bapeda
untuk bisa membangun Kalimantan Selatan ini menuju Kalimantan Maju, ya, yang juga itu menjadi salah satu RPJM-nya Pak Gubernur untuk bisa membangun Kalimantan Selatan. Nah, saya ingin menjawab kalau pertanyaan dari moderator itu mau start from the end. Start from the end itu kesimpulannya kira-kira Bank Kalsel siap nggak itu menghadapi apa yang tadi Pak Dr. Ari sampaikan. Kami tentunya sebagai bank yang PSP-nya adalah Pemprov Kalimantan Selatan harus siap ya mendukung program-program RPJM-nya provinsi. Bagaimana caranya dan seterusnya, ini yang saya mau paparkan sekaligus untuk memperkenalkan kepada teman-teman media. Apa yang mau saya lakukan dengan merespon itu, ya, merespon dari kegiatan-kegiatan yang sudah diarahkan oleh Bapeda, diberikan penajaman oleh OJK tentang ekonomi outlook-nya yang tadi inline dengan pertambangan dan pertanian gitu ya. Kemudian juga bagaimana mendorong pariwisata. Itu semua menurut saya teman-teman media harus direspon oleh Bank Kalsel dengan menyiapkan SDM dan IT yang cukup kuat ya untuk bisa merespon itu, karena yang menggerakkan Bank Kalsel itu adalah orang ya. Kalau orangnya itu belum cukup mature untuk bisa merespon, saya yakin sulit bagi Bank Kalsel untuk bisa merespon atau inline dengan apa yang diminta oleh Pak Dr. Ari tadi. Jadi hari ini saya ingin sekaligus memperkenalkan sambil berdiri, Bapak minta izin teman-teman sekalian media tentang apa sih yang ada di Bank Kalsel untuk bisa merespon itu, gitu ya. Secara tidak langsung angka-angkanya memang tidak inline, ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kami Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu berkomitmen ya dengan arahan-arahan diskusi dengan OJK dalam menyusun RBB-nya, kemudian ada juga prudential meeting. Itu selalu berdiskusi bagaimana ya caranya membuat Bank Kalsel ini tuh bisa juga mendukung apa yang tadi Dr. Ari sampaikan. Itu menjadi penting tuh. Nah, saya ingin sekilas saja nih, jangan terlalu lama, bahwa Bank Kalsel itu adalah bank yang didirikan oleh pemerintah daerah ya, melalui undang-undang yang sebelumnya ada di dalam keputusan dalam Menteri Dalam Negeri. Itu yang menjadi pesan moral bagi kami Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, bahwa kelahiran Bank Kalsel itu tidak semata-mata di komersial banking saja, mencari untung saja, tapi dia harus bisa inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ari tentang pembangunan ke depan. Nah, ini yang harus menjadi sangat penting bagi kami untuk apalagi pemegang saham kami tadi sudah disampaikan 13 kabupaten kota plus 1 provinsi ya. Modal kami sekarang ini masih di kisaran berapa ini? 1,377 ya per laporan terakhir kepada Pak Riza nanti sudah 2,2 insya Allah dengan adanya beberapa perda yang diputuskan. Nah, ini yang harus diingat juga oleh kami Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Pemegang sahamnya Bank Kalsel itu adalah bukan kapitalism oriented ya, yang cari laba ya, atau perusahaan-perusahaan besar, tapi pemerintah kabupaten kota yang pengen memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Itu. Jadi harus untung, tapi juga harus ingat sebagai banknya Pemda gitu. Jadi jangan sampai melupakan itu. Nah, oleh karena itu pada rekan-rekan media, kalau misalnya Bank Kalselnya itu untungnya atau labanya tidak begitu agresif, ya kadang-kadang ada beban-beban misi pembangunan yang harus kami lakukan. Itu yang harus dilakukan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum. Kami bahkan menjadi kontributor terbesar bagi PAD-nya kabupaten kota dari laba. Di anggaran dasar kami 60% labanya Bank Kalsel itu menjadi PAD bagi pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Tapi kalau misalnya harus dipertukarkan antara mission yang dibawa oleh pemerintah daerah dan komersial oriented yang harus dijalankan oleh Bank Kalsel, pasti kami lebih memilih arahan dari pemegang saham untuk bisa membangun Kalimantan Selatan ini menuju masyarakat yang lebih makmur. Nah, ini yang kami punya
saya hanya meneruskan dari generasi sebelumnya tentang apa sih misi yang utama yang dilakukan, misalnya membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di kawasan ataupun nasional. Bentuknya apa tuh? Sindikasi, kami ikut dalam pinjaman daerah, penyaluran penguatan ekonomi nasional, nih program ekonomi nasional, ada kredit usaha rakyat, literasi dan edukasi bersama OJK. Itu adalah mission-mission untuk bisa mendorong misi pertama kami. Yang kedua memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan yang inovatif berbasis digital. Sekarang ini daerahnya digital. Kenapa nih saya bawa tadi itu iklan yang ada di dalam itu, ada Axel, ada Ready Cash, karena ini adalah digital banking produk barunya Bank Kalsel yang akan kita perkenalkan ke pasar, ya, bahwa Bank Kalsel itu sudah digitalize sejak 15 November 2021. Core banking kami ini sudah startup dengan bank-bank besar, ya. Investasinya nggak tanggung-tanggung, 32 miliar kami spend untuk memperbaiki IT kami, dan itu wujudnya sekarang secara perlahan-lahan melalui mobile banking yang udah lebih glowing, fitur mobile banking kami lebih baik, kemudian IBB internet banking business juga buat Pemda juga lebih bagus sekarang. Sebentar lagi kalau OJK udah keluarkan izin krisnya, tapi otoritas yang sebelahnya belum nih, Bank Indonesia. Kalau itu udah bisa, berarti milenial yang selama ini kalau jajan itu maunya ngetap itu sebentar lagi Bank Kalsel punya. Kita udah masuk di tahapan sandbox-nya, sudah uji itu udah dilakukan, SIT, IT dan UIT sudah kami lakukan. Tinggal nunggu takdir aja nih. Nunggu takdirnya belum juga selesai. Kita berharap sebenarnya tanggal 1 November ini kami sudah bisa launching gitu. Tapi qadrallah belum juga selesai. Tapi itu adalah bukti bahwa kami ingin menjalankan itu. Yang ketiga, menempati posisi strategis melalui pemerintahan dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Ini pemegang kas daerah, ekosistem keuangan daerah, SP2D juga, itu semua adalah bagian dari missionnya pemerintah daerah yang kita coba terjemahkan bahwa kita ini mau menjadi pemain utama, ya. Dan itu dalam kajian yang saya lakukan, nanti saya mau sampaikan dalam slide yang berikutnya, adalah istilah strategic management itu adalah sustainable competitive advantage, keunggulan kompetitif yang berkesinambungan yang dimiliki oleh Bank Kalsel. Karena Bank Kalsel ini punya Pemda 13 plus 1 provinsi. Ya, kalau itu tidak dimanfaatkan sebagai fokusnya Bank Kalsel dalam berbisnis, itu kami termasuk orang yang mencederai takdir gitu ya. Takdirnya sudah bagus, punya ASN 79.000, punya APBD totalnya kira-kira di angka 5 sampai 6 triliun. Masa nggak bisa hidup dari situ, gitu kira-kira gitu. Itu yang Bank Kalsel harus lakukan, dan saya ingin benar posisi strategis itu mau kami wujudkan dalam action plan kami di RBB yang kami sampaikan ke OJK. Memberi kontribusi positif kepada stakeholder ya dalam bentuk dividen, CSR ya, kita lagi rancang agar CSR-nya lebih progresif ya. Tadi dengan Pak Dr. Ari, gimana nih supaya Kalimantan Selatan itu sesuai dengan impresnya Pak Jokowi bisa menghilangkan kemiskinan ekstrim yang jumlahnya ternyata nggak banyak, karena kita ternyata nomor 2 ya paling bawah setelah Bangka Belitung gitu tuh. Jadi artinya kita ini bersyukur nggak terlalu banyak ngurusin orang-orang miskin untuk bisa membangun Kalimantan Selatan yang lebih bagus. By name by address-nya ada dari Menteri PMK-nya, udah gampang bisa digarap. Insya Allah nanti melalui ketuanya, memang ketuanya adalah saya ya LJK ya. Nanti Pak Riza bantu bagaimana kita ketemukan ini, jumlahnya ada, sektornya juga ada yang bisa kita garap dari CSR-nya. Bank Kalsel itu Pak Riza ya, bayar gaji itu 11 miliaran kira-kira sebulan. Itu 2,5% udah saya paksa potong. Jadi ada 260 juta sebulan kita dapat dari karyawan doang. Kemudian saya pakai terobosan belajar dari Kamarudi Arif, 3 digit belakangan yang keriting-keriting karena pajak PPH, itu semuanya jadi 000 masuk ke karyawannya. Itu ada sekitar 7,5 juta sampai 8 juta, lumayan. Potongan 3 belakang itu, kalau dikumpul-kumpulin lumayan. Nah itu akan kita manfaatkan untuk memberantas kemiskinan ekstrim itu melalui pemberian makan langsung, sekolah, dan seterusnya. Jadi rekan-rekan media, kami itu bukan cuma sekedar nyari untung ya, ROE, dividen buat pemegang sahamnya, karena pemegang saham kami itu minta
Bank Kalsel jangan juga cuma mikirin labanya saja, ROE-nya aja dikejar, tapi juga bagi dong kemanfaatan buat bank di ini. Nah, untuk mewujudkan itu semua, saya mendapat warisan culture yang sudah dibangun oleh teman-teman Bank Kalsel itu dengan singkatan speed and comply. Waktu saya tanya kenapa kok menggunakan kata-kata speed, karena Bank Kalsel perlu bergerak lebih cepat, ya, merespon lebih cepat dan harus selalu comply. Speed and comply ini kira-kira di Mandalika itu adanya tuh, di F1, di Superbike. Dia harus memacu tapi dia nggak boleh keluar dari arena yang disediakan. Itu yang maknanya sebagai perbankan itu kita mesti comply. Nggak boleh kita sembarangan membuat satu keputusan-keputusan sehingga bisa keluar dari aturan-aturan yang diatur oleh OJK maupun Bank Indonesia ataupun aturan-aturan dari eksternal undang-undang gitu. Itu yang dimanai oleh teman-teman di Bank Kalsel. Kita pengen singkatan apa tuh? Kita mesti spesifik kalau ngambil keputusan. Nggak boleh ngambil informasi yang tidak akurat. Kalau mau kerja itu juga harus pikirkan empowering dari teman-teman yang ada di bawah. Baru bisa merespon tuh. Kalau cuma di root saja, direksi saja yang bisa mengambil keputusan, sementara di level divisi, di level kepala cabang itu tidak bisa mengambil keputusan, itu juga sulit untuk merespon dari keinginan Pemda untuk bisa membuat Bank Kalsel menjadi bank yang bisa sejajar atau sejalan dengan apa yang menjadi misinya dari pemegang saham. Kemudian kalau kerja itu yang tuntas, ya jangan sedang dikerjakan Pak, masih ongoing proses Pak, nggak boleh gitu. Itu adalah apa yang kami miliki. Kemudian juga comply itu apa maknanya? Kita berkomitmen yang tinggi untuk mengikuti peraturan-peraturan. Ya, bank ini industri yang highly regulated, sangat banyak aturannya. Jadi kalau kurang punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan peraturan, banknya bisa melenceng. Oleh karena itu POJK mewajibkan adanya satu direktur yang bisa bebas dari kegiatan-kegiatan bisnis yang namanya direktur kepatuhan. Memang kalau boleh iri, saya ngiri Pak sama Pak Joko, kerjaannya lebih ringan daripada pekerjaan yang lain. Makanya urusan-urusan yang berkaitan dengan humas segala macam atau bagian Pak Joko lah itu yang ngurus gitu ya. Jadi jangan semua beban-beban yang termasuk lagi ada persoalan SDM yang lagi berantem suami istri yang lagi ada ini, itu saya serahkan ke Pak Joko karena pekerjaan bisnis sudah terlalu berat gitu. Pak Joko masih ringan gitu. Oleh karena itu kita tetap Bapak Ibu sekalian, rekan media, kita punya direktur kepatuhan itu adalah untuk mengawasi para direksi yang lain di samping melalui komisaris juga agar dia comply dalam kegiatan harian. Kemudian juga dia harus persisten dalam menjalankan pengelolaan risiko. Kalau ada intervensi dari pemegang saham, suruh ngasih kredit atau memberikan bisnis-bisnis yang kurang bagus, ya kita mesti persisten untuk menahan, nggak boleh nggak tahan godaan, gitu ya. Kemudian juga harus bertindak sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku dan memiliki dignity, ya. Jadi nggak mudah orang Bank Kalsel itu dapat tekanan-tekanan dari pemegang saham kalau ingin bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri perbankan dan OJK. Gitu. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, di dalam diskusi kami para direksi, mulai kita mau meresmikan program ini 1 Desember 2022 ini. Saya dan beberapa direksi telah merumuskan kalau bisa ke depan itu orang-orang Bank Kalsel itu punya singkatannya SAL, Spirituality, Entrepreneurial, dan Leadership. Jadi kepemimpinan yang berbasis kepada entrepreneurship, berwirausaha. Dia pegawai gajian, tapi perilakunya wirausaha gitu. Seeking the opportunities, maunya nyari peluang-peluang baru. Ketika Dr. Ari memaparkan RPJM-nya dalam 5 tahun ke depan, maka orang Bank Kalsel harus bisa mengambil manfaat. Tadi Andika mengatakan apa nih peranan Bank Kalsel ketika terjadi investasi yang ada gap-nya antara APBN dan APBD. Di situ ada ruang Bank Kalsel dalam pinjaman daerah misalnya. Dan itu belum banyak dilakukan di periode sebelumnya. Nah, tahun ini kita mulai mau masuk. Dan Bank Kalsel, Pak Riza saya laporkan udah mulai berani nih masuk ke tier 1 perusahaan-perusahaan AAA ya di Jakarta. Kita lagi hitung-hitung metodologi pricing kita mesti kita rubah.
marginal revenue versus marginal cost. Kalau sekarang ini kan cost of fund ditambah overhead cost ditambah risk, kemudian jadilah SBDK. Itu nggak laku tuh kalau kita mau ikut AAA. AAA itu mintanya 7%, 6,5%. Nah, Bank Kalsel bisa merespon nggak dengan perhitungan treasury-nya? Kan kita punya basket, ada dana tabungan, ada deposito, ada giro. Kok bank lain bisa, kok kita nggak bisa? Pasti ada yang salah. Oleh karena itu, untuk merespon tadi gap kebutuhan dana untuk ekonomi hijau dan seterusnya, Bank Kalsel juga harus mengubah metode pricing-nya. Kalau sebentar-sebentar jualannya masih dengan angka double digit, waduh, itu diusir Pak. Pada waktu kita lagi ada acara di sindikasi itu, ditanya satu-satu tuh sama si ownersnya AAA company, berapa Bank Kalsel berani? Itu malu-malu kita, ya kita paling-paling Pak 10,5. Waduh, Bapak keluar dari ruangan aja kalau masih 10,5. Itu Pak yang terjadi sekarang, pricing itu begitu sangat dynamics. Nah, kita lagi mengembangkan, ini kan perusahaan udah 15 tahun, udah banyak sunk cost yang udah diinvestasikan. Kenapa kita nggak berani pakai teori baru marginal cost versus marginal revenue? Sepanjang revenue-nya itu tambah lebih besar daripada cost yang kita keluarkan, mestinya Bank Kalsel harus berani membiayai Pemda. Misalnya Pemda mau bikin rumah sakit, dia minta samain dengan SMI. SMI jualan 7,5. Kok Bank Kalsel jualannya masih 12% gitu? Ya, enggak, pasti ketinggalan. Nah, kita bikin MICE tuh. Nanti bikin MICE untuk ngundang orang supaya mengadakan conference di Kalimantan Selatan. Itu kan perlu dana investasi yang luar biasa besar, tapi juga nggak boleh pricingnya double digit. Nah, gitu kira-kira kami lagi mengembangkan itu Pak Rizal. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam rapat ALKO kita. Kemarin kita sudah putuskan beberapa debitur ya yang sudah kita masukkan, sepanjang marginal revenue-nya masih lebih besar dari cost-nya, kita berani masuk. Nah, kami direksi pengen punya kepemimpinan yang inspiratif. Ingarso Sumtolado, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Andayani. Jadi pemimpin itu harus bisa membangun, menjadi contoh, memberi semangat dan mendorong ke arah kemajuan bersama. Itu yang kita ingin ciptakan. Kemudian yang berikutnya, dia mesti strong entrepreneurship, ya, handal, selalu seeking the opportunities, seeking the advantages. Berkah Allah dalam bentuk 13 pemegang saham itu nanti Quran fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kita udah dikasih 13 kabupaten kota, satu provinsi, APBD-nya kira-kira 6 triliun totalnya, dikasih ASN 79.000. Itu digangguin sama bank-bank lain, kita diem aja gitu kan, karena pricingnya sih, prosesnya ribet. Satu tanda tangan ASN itu untuk pinjam ke Bank Kalsel perlu 10 lembar surat pernyataan Pak Riza. Aduh, padahal itu bisa disimplifikasi menjadi satu. Kemudian permohonan kepada pensiun misalnya, itu antara aplikasi dengan disbursement atau pencairan itu 2 dokumen. Jadi orang-orang bilang, Pak, nggak, tetangga sebelah Bank Mantap itu Pak, cukup sekali datang, seminggu kemudian cair. Nah, masa Bank Kalsel nggak bisa gitu? Nah, itu harus seeking the advantages. Apa-apa yang sudah dimiliki sebagai kelebihannya Bank Kalsel itu harus dieksplorasi. Itu yang akan kami lakukan Pak di 2023 ke depan. Kemudian yang paling penting nih, karena basis spiritualitas, bekerja di Bank Kalsel itu bagian daripada ibadah sosial. Bank Kalsel itu sebagai sajadah panjangnya 1.500 karyawan di Bank Kalsel. Jadi ada sajadah pendek untuk 5 waktu bagi yang muslim itu, tapi ada sajadah panjang. Jadi kalau dia berprestasi, ya, berprestasi itu sama dengan pengamalan Al-Quran yang Quran bilang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia berlomba menjadi orang-orang yang top performance. Nah, gitu. Karena dia yakin kalau dia top performance di Bank Kalsel, bukan cuma tanggal 26 gajian saja, fiduni hasanah, tapi di akhirat itu pasti dia akan mendapatkan bagian. Karena dia akan dikenang oleh generasi berikutnya. Itu pada zaman-zaman itulah Bank Kalsel itu lagi tinggi-tingginya performance-nya, misalnya begitu. Jadi kita mau membawa ini nih. Jadi ada sel, ada spirituality-nya, ada entrepreneurial-nya, ada kepemimpinan yang inspiratif. Itu yang akan kami bawa. 1 Desember insya Allah sebagai ulang tahun penempatan saya itu akan diresmikan, ya.
Nanti oleh-olehnya itu ceritanya aja ke media yang bagus ya. Kan dia pernah ke Bandung. Nah, yang saya ingin sampaikan ini Pak, bahwa kita ini sebagai bank daerah itu harus ingat tadi development bank dan apa namanya sebagai commercial bank. Nyari untung juga nyari inline-kan dengan program-programnya Pak Dr. Ari di Bapeda. Kami ingin mengembangkan apa yang namanya pull strategi dan push strategi. Jadi orang bank Kalsel itu udah nggak boleh lagi duduk manis di dalam kantor. Dia harus melakukan push strategi, menawarkan produk-produknya itu. Dan kedua, pull strategi, membuat fitur-fiturnya tambah bagus, tambah keren, supaya dia menarik perhatian customer untuk mau belanja atau menggunakan produknya Bank Kalsel. Nah, ini akan kami bahan-bahan ini nanti bisa dimiliki oleh teman-teman sekalian. Nah, ini yang saya sampaikan sebagai sustainable competitive advantage. Kalau Bank Kalsel bisa memahami ini, pertama ekosistem keuangan daerah yang 6 triliun, bank utama pemerintah daerah, tempat keluar masuknya SP2D itu ya. Besok kita misalnya diwajibkan oleh Pak Presiden menggunakan kartu kredit domestik. Udah nggak boleh lagi pakai yang Mastercard, nggak boleh lagi yang pakai Visa. Nah, Asbanda ini dan Bank Kalsel di dalamnya ada itu sedang merespon supaya bank daerah itu bisa berperan dalam soal kewajiban 60% belanja daerah itu ke UMKM. Nah, itu bagaimana caranya? Menggunakan apa yang kita sebut dengan internet banking bisnis Bank Kalsel atau cash management. Jadi Bank Kalsel harus bisa menjawab tantangan-tantangan itu supaya kita ini sekelas gitu loh dengan Bank Himbara itu. Nah, ini yang saya mau terakhir aja ini yang saya bilang, kalau sebagai bank development bank itu di poin 1 ya, fungsinya taxes, dividen pajak, dividen, bunga yang kita berikan juga kepada pemerintah daerah sebagai pemilik dana, tapi juga sebagai bank komersial dia juga harus bisa merebut nasabah-nasabah yang ada di Kalimantan Selatan ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum mobile banking kita berubah jadi Axel, itu dana setiap gajian tanggal 1 pegawai negeri tinggal 5% pada tanggal 2, tanggal 3 itu. Semua udah swap kepada Bank Mandiri karena ya saya mau transfer nggak ada di Bank Kalsel mobile bankingnya. Saya mau melakukan belanja-belanja ke marketplace susah. Nah, itu yang sedang, dan hari ini Pak, datanya sudah sudah menaik dari 5% ke angka 15% dengan perbaikan Axel itu. Apalagi nanti kalau krisnya datang, anak-anak muda mulai kita mau attract ya supaya dia bisa masuk ke Bank Kalsel. Teman-teman sekalian, ini yang kami sampaikan ke OJK, ada 2 strategi utama tadi, IT-nya mesti bagus dan orangnya juga mesti keren untuk bisa mendukung. Dan karena sekarang ekonomi masih COVID kemarin dan kayaknya juga 2023 kami akan tetap menggunakan fokus strategi optimalisasi pendapatan, menekan biaya yang manageable, dan yang paling penting menjaga NPL supaya affordable dengan permintaan OJK. Itu yang merupakan 3 strategi utamanya Bank Kalsel untuk menghadapi itu. Saya mesti laporkan juga ke Bapak Ibu sekalian, ini extension yang produk-produk kami yang sudah punya berdasarkan IT development kami. Kalau Bapak lihat kan sudah hampir 11-12 lah dengan Bank Mandiri punya live-in, kita punya Axel gitu kan. Warnanya udah lebih glowing, hurufnya udah lebih cantik kelihatan gitu ya dibandingkan dulu waktu kita punya mobile banking gitu Pak. Dr. Ari ini bagus Pak. Jangan tinggalkan Bank Kalsel, informasi fiturnya udah banyak. Setia pokoknya. Nah, ini yang menjadi ini juga nih tekanan bahwa Bank Kalsel harus berpihak kepada UMKM. Kebetulan OJK memberikan catatan nasabah intinya Bank Kalsel itu 32% itu kepada 10 nasabah besar. Caranya gimana untuk mengembangkan supaya dia menjadi penyebut yang kita perbesar. Jadi UMKM ini harus menjadi fokus juga Bank Kalsel ke depan. Jangan cuma ngurusin yang 79.000 ASN. Nah, alhamdulillah tahun ini mulai Maret kami membuat divisi khusus untuk UMK ya. KUR kami 850 miliar insya Allah itu akan kita tuntaskan.
tahun depan saya ditelepon kemarin Pak Edi, berapa nih Bang Kalsel? Kita minta 1 triliun. Jadi tahun depan program UMKM kami kurnya 1 triliun. Ya, untuk membantu Pak Dr. Ari mengimplementasikan kesejahteraannya di dalam masyarakat Bang Kalsel ini. Karena kalau UMKM-nya bisa dikebut oleh Bang Kalsel, insya Allah penetrasi di kalangan orang kecil itu bisa lebih cepat untuk bisa memperbaiki kesejahteraan. Misalnya ini juga nih yang gaji. Sebelumnya gajian orang ASN di Bang Kalsel itu tergantung kesibukan bendahara. Kadang-kadang tanggal 1, kadang-kadang tanggal 2, kadang-kadang tanggal 3. Kadang-kadang jam 8 pagi, kadang-kadang jam 3 sore, kadang-kadang habis maghrib. Nah, itu semua Bang Kalsel bikinkan aplikasi robotik. Sekarang setiap tanggal 1, apakah Maulid Nabi, Isa Al-Masih, atau Lebaran kayak kemarin cuti sampai tanggal 9, itu seluruhnya udah masuk ke rekening pada tanggal 1 jam 00.01 gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi baik, tadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Hana tadi, yang pertama tentu saja Bang Kalsel punya 2 mandat ya, komersial purpose sama tujuan dari shareholdernya, pemegang sahamnya. Tentu saja yang akan diutamakan adalah tujuan dari pemegang sahamnya, di mana salah satunya memang Pemprov Kalsel, Pak. Berarti ini Bang Kalsel berkomitmen untuk mendukung kebijakan dari Pemprov Kalsel. Nah, yang sudah dilakukan dan terus dilakukan itu adalah tentu saja membenahi corporate culture-nya Bang Kalsel. Tadi ada beberapa jargon, speed, comply, dan sell. Kemudian juga untuk beradaptasi di dunia yang terus berkembang, memenuhi ekspektasi stakeholder. Tadi disebutkan tentu saja akan melakukan adaptasi, penyesuaian-penyesuaian, pricing strategi, kemudian proses bisnis, termasuk perbaikan di bidang IT dan SDM. Kira-kira itu dari presentasinya. Karena waktu juga kami akan membuka 2 pertanyaan saja atau 2 pertanyaan saja. Nah, karena yang di depan sudah gitu. Ini yang tanya dapat tiket Superbike, Pak. Bercanda, Pak, bercanda. Tadi saya tadi mau mintain ke Pak Yusron, ternyata Pak Yusronnya udah pulang duluan gitu ya. Baik, kami persilahkan boleh diperkenalkan namanya dan dari media. Tapi ada break satu pertanyaannya. Andika, saya lupa tadi ya, itu kan karena Bapak udah memberikan pantun, jadi dia juga harus bikin pantun juga. Boleh. Silakan, Pak. Jalan-jalan ke pantai Gili. Pantai Gili itu indah pemandangannya. Mari kita terus melakukan kolaborasi untuk Indonesia Raya yang kita cintai. Mantap. Terima kasih. Silakan pertanyaan. Silakan, boleh diperkenalkan nama, dari media mana, dan 1 pertanyaan saja. 1 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini 1 pertanyaan aja ya? Satu. Saya mau tanya soal speed, Pak. Speed. Ya. Oke, corporate culture speed ya, Pak. Bu. Bang Kalsel kan maunya cepat, pelayanan cepat. Nama dulu dong, Bu. Nama dan media. Nama saya Nisa, Pak, Radar Banjarmasin, Pak. Oke. Masalah speed ternyata tidak terjadi pada masalah kredit kur, Pak. Ini saya alami sendiri, teman saya. Kalau bank lain cuma 2 hari bisa langsung cair, Bang Kalsel 1 bulan pun belum cair. Padahal dia mau pinjam cuma 10 juta, Pak. Sudah disurvei, sampai sekarang belum, Pak. Itu artinya speednya belum jalan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nisa. Dari Bapak, silakan. Iya. Silakan, boleh diperkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama saya Arif Rahman, Pak, dari media online borneotrend.com. Izin, Pak, saya ingin bertanya kepada Kepala Bapeda Kalsel, Pak. Kita tahu sendiri lah, Pak, artinya hari ini upaya pemerintah provinsi untuk mendorong sektor pariwisata itu sudah luar biasa. Salah satunya, Pak, dari event-event nasional yang sudah dapat dilaksanakan oleh Provinsi Kalsel. Yang terbaru itu kan MTQ, Pak. Akan tetapi, Pak, dalam pengembangan sektor pariwisata itu kita tidak hanya
masalah dapat menggelar event nasional, Pak. Infrastruktur pariwisatanya pun juga harus dibenahi, Pak. Nah, dalam hal ini saya melihat pemerintah Provinsi Kalsel belum siap untuk hal itu, Pak. Artinya mereka orang ingin datang, tapi datang saja, mereka tidak akan kembali lagi, Pak. Karena infrastruktur pariwisatanya itu jauh masih dari harapan, Pak. Tidak usah kita berbicara masalah infrastruktur pariwisata yang pembenahan destinasi wisatanya. Transportasinya saja itu hari ini masih sangat terbatas. Bis umum misalnya yang masih terfokus pada di Banjarbakula saja. Misalnya di Plehari itu hanya sampai Bati-Bati, Pak. Padahal destinasi wisata di Plehari itu sampai ke area pantai itu tidak ada transportasi umum. Nah, ini yang ingin menjadi pertanyaan dari saya, adakah Pak upaya konkret dari pemerintah provinsi untuk mendorong pengembangan infrastruktur di sektor pariwisata? Kalau perlu, Pak, saran saya, pemerintah Provinsi Kalsel ini punya blueprint yang konkret bagaimana dia ingin membangun sektor pariwisata. Nah, ini bisa ditawarkan kepada sektor-sektor swasta, Pak. Jadi, bagaimana hari ini sektor swasta mau membantu pemerintah provinsi, kalau pemerintah Provinsi Kalsel saja tidak punya blueprint yang konkret untuk pengembangan wisata di Kalimantan Selatan. Mereka tidak tahu, Pak, sektor swasta ini. Apalagi misalnya Bank Kalsel ingin membantu Pemprov dari sisi pariwisata. Mereka tidak tahu apa yang ingin dibangun pemerintah provinsi. Nah, ini kan harusnya seperti itu, Pak, saran saya. Nah, mudah-mudahan mungkin ini juga bisa diberikan jawaban. Adakah upaya pemerintah provinsi untuk mendorong pengembangan infrastruktur sektor pariwisata di Kalsel? Kalau perlu, Pak, bisa contoh Jawa Barat. Bagaimana Gubernur Ridwan Kamil itu memberikan dana hibah untuk pengembangan alun-alun di setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Nah, ini kan konkret, Pak, upaya-upaya yang dilakukan Jawa Barat untuk mendorong sektor pariwisata. Oke, baik. Terima kasih dua penanya, Pak. Yang pertama ditujukan langsung ke Bank Kalsel, Pak. Dari Ibu Nisa, dari Banjarmasin. Corporate culture-nya speed, tapi kok kredit kur aja lama. What's wrong with it? Boleh ditanggapin, Pak, yang ini. Terus yang kedua mungkin nggak cuman Pak Aryadi ya, mungkin bisa ditambahkan Pak Riza nanti dari Mas Arief, Borneo Trend. Apakah memang sudah ada, Pak, blueprint yang bisa memberikan secara jelas pengembangan pariwisata Kalsel ini bagaimana? Apa saja yang dibutuhkan, berapa duitnya, siapa saja yang bisa masuk, dan mungkin sektor jasa keuangan apakah siap, Pak Riza? Apakah memang bisa masuk ke situ? Mungkin itu nanti akan ditambahkan oleh Pak Riza. Yang pertama dulu kami persilakan, Pak, dari Bu Nisa. Terima kasih, Bu Nisa. Catatan saya sampai hari ini kurnya dari 850 miliar dari pemerintah pusat itu sudah terhasil hampir 85%. Artinya ada juga yang udah dapat sesuai dengan ekspektasinya. Memang ada beberapa kasus yang seperti itu. Nah, apa yang mesti saya lakukan? Saya sedang lagi mengembangkan yang namanya loan origin system, sistem pemutusan berbasiskan teknologi. Jadi nanti pemasar itu datang ke calon nasabah KUR, masukin data-datanya, kemudian langsung diproses secara centralized. Dengan proses secara sentralisasi ini tidak akan ada lagi kelambatan-kelambatan, karena Bank Kalsel lagi mengembangkan ini, Bu Nisa, namanya weekly review meeting, mulai jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Apa tuh isinya? Isinya ngeramasin yang gitu-gitu tuh. Ada surat-surat dari Instagram, dari media sosial gitu yang masuk ke dalam radar saya, itu langsung dibahas dalam weekly meeting setiap hari Senin jam 7 pagi sampai jam 9. Kalau dia berbenturan kayak misalnya bulan ini hari Seninnya itu tanggal 31 dekat dengan monthly meeting, maka kita gusur ke tanggal 3 ya, untuk bisa melihat secara utuh apa sih performance kita di bulan Oktober ini. Jadi kasus ini mudah-mudahan nanti bisa kami jawab, tapi apa yang menjadi semboyan kami di Speed itu memang betul-betul menjadi salah satu inspirasi yang model-model yang Bu Nisa sampaikan tadi. Lambat. Jadi
case nih, baru aja 2 hari yang lalu kami kedatangan salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Selatan datang ke kantor menyampaikan permohonan kredit yang luar biasa besarnya, gitu. Nah saya udah bilang, pokoknya nggak boleh lama-lama di tangan kita, ya. Jawab yes or no-nya itu berdasarkan aturan-aturan yang ada di kita. Nah itu yang lagi kami kembangkan melalui LOS itu. Mudah-mudahan Bu Nisa akan bisa memperbaiki apa yang kritik tadi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh, silakan Pak Aryadi. Terima kasih Mas Arif, bagus pertanyaannya Pak. Yang saya sampaikan tadi itu memang kita ke depan kita ingin mengembangkan namanya ekotourism, ya, wisata berbasis alam, ya, salah satunya geopark, ya, geopark Meratus itu jadi andalan kita nanti ke depannya. Setuju Pak. Jadi saat ini memang kita belum begitu fokus untuk mengembangkan infrastrukturnya, ya. Satu hal memang ada memang objeknya di kabupaten kota juga, ya, di misalnya Loksado, misalnya Hulu Sungai Selatan gitu ya. Kemudian ada di daerah Tanah Bumbu, ini juga harus betul kolaborasi dengan kabupaten kota. Nah kami barusan ngecek ke teman-teman di ini, kemungkinan di 2020 RPJMD baru kita punya blueprint nanti, ya. Tapi 2024 akan saya pacu bahwa kita penting lebih awal membuat blueprint tadi, ya. Di samping wisata alam kita kembangkan, terus di situ ada kelembagaan masyarakat pengelola juga. Misalnya Pokdarwis juga dibangun, dibina, kemudian untuk menjamin kenyamanan juga. Betul Pak. Jadi hari ini memang tidak begitu porsi anggaran pun tidak begitu besar, ya. Tapi bergerak ke sana kita sudah mulai, dan kami kawan-kawan pariwisata ingin kami challenge terus Pak. Jadi kami di Bapeda sudah punya punya arah sudah sebenarnya, tapi teman-teman bukan menyalahkan SKBD, tidak, ya, tapi harus dibuat ini juga men-trigger semangat mereka juga Pak. Jadi manis di konsep dan tentu bisa diimplementasikan teman-teman, ya. Jadi butuh kesadaran kita bersama bahwa pentingnya pengembangan wisata untuk menggantikan tadi, mentransformasi dari kita hanya sekedar tambang saja, ya, tapi harus mengarah kepada pariwisata dan hilirisasi industri juga. Ini menjadi stimulasi kami juga Mas Arif, ya, untuk pengembangan pariwisata ke depan. Insya Allah lah, karena ini sudah masuk kepada UNESCO Global Geopark sudah didaftarkan nanti, maka daerah-daerah yang menjadi itu akan kita lakukan Pak. Jadi jalannya harus mulus, kemudian sarana hotelnya sudah harus ini. Dulu kita mengembangkan, tadi cerita dengan Pak Yadi, kita mengembangkan Borneo Trip Pak, mengembangkan aplikasi yang bisa mempromosikan potensi kita dan bisa kita memberikan layanan Pak. Misalnya kita ke Loksado kayak Traveloka juga lah. Jadi kalau kita mau ke Loksado, berapa biayanya, hotelnya apa di sana, berapa ongkosnya, maka langsung Pokdarwis sendiri yang bisa mengupload objek wisatanya Pak, termasuk makanan dan kulinernya, ya. Ini mudah-mudahan ke depan akan kami gagas lagi Pak Direktur. Kemarin sempat kami audiensi dengan Bang Kasel, memang belum jalan, ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelengkap nanti Pak layanan wisata kita di Kalsel. Kita bangga-banggakan nanti untuk Geopark ini bisa betul-betul dikembangkan secara serius oleh kita semua. Jadi teman-teman di media juga menjadi hal penting Pak untuk mempromosikan seterusnya. Terima kasih itu barangkali Mas Arif. Terima kasih perhatiannya rekan-rekan sekalian. Banyak sudah yang dipaparkan tadi. Intinya dari kebijakan sudah ada. Kesiapan sektor jasa keuangan juga sudah siap. Bank Kalsel pun juga sudah siap, gitu ya. Mudah-mudahan ini ada kelanjutannya, bisa direalisasikan dan diimplementasikan. Menutup kesempatan ini, boleh Pak closing statement 3-4 kalimat saja, 3-4 kalimat saja dari Pak Riza, Pak Riyadi dan Pak Hana. Silakan Pak Riza. Oh, Pak Hana dulu. Baik, silakan Pak. Kalau saya closing statement saya itu cukup lumayan ini aja, ya, menggeletik nih. Jangan dibilang bahwa di Rute kok ganjen banget gitu. Luna Maya jangan bersedih. Terima kasih. Terima kasih Pak Riyadi. Silakan Pak closing statement. Kalau saya
mari kita bangun Banua dengan kolaboratif, ya, dengan sinergi yang betul-betul nyata, ya. Tidak hanya pemerintah saja, antar pemerintah, tapi juga dengan media, kawan-kawan sekalian, sehingga memberikan daerah yang baik untuk masyarakat kita, untuk membangun Banua kita. Baik, terima kasih. Menutup Pak Riza. Baik, terima kasih. Kalau saya melihatnya gini, teman-teman media itu adalah saudara dan pacar dari kami ini. Jadi beritakanlah yang baik-baik sehingga masyarakat senang. Baik, terima kasih. Demikian sarasehan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Aplaus buat narasumber kita. Kami akan selalu ada untuk Anda, memberikan yang terbaik sepenuh hati, dedikasi tanpa batas untuk berkarya, melangkah bersama mewujudkan mimpi, menjadi mitra yang terdepan, membangun Banua untuk Indonesia. Bangkasal terpercaya, Bangkasal kebanggaan, Bangkasal berintegritas, Bangkasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Wijaya, Direktur Utama Bangkalsel, mengucapkan terima kasih atas kegiatan media gathering tahun 2022 yang diselenggarakan di NTB. Dukungan pertama yang saya ingin ucapkan terima kasih adalah pada OJK Regional 9 dan juga OJK Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan fasilitas yang baik sehingga acara sarasehan bersama dengan media di se-Kalimantan Selatan itu bisa berjalan dengan lancar, dan menurut saya sih acara ini sangat banyak membantu para wartawan mendapatkan informasi-informasi penting mengenai ekonomi, mengenai Bangkalsel, dan juga program-program pemerintah provinsi dalam mendukung kegiatan perekonomian di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Aulia Ibrahim, Kepala Regional 9 Kalimantan. Ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang menyelenggarakan media gathering tahun 2022 dengan skema kolaborasi antara Bangkalsel, OJK, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan tujuan lokasi media ada di Lombok, ini merupakan salah satu penunjang rencana dari Pemprov Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pariwisata sebagai salah satu alternatif pengalihan atau sumber daya penghasilan dari Kalsel berikutnya, sehingga bisa melihat kondisi pariwisata di Lombok sebagai contoh untuk pengembangan di Kalimantan Selatan. Semoga media gathering tahun berikutnya bisa lebih kolaboratif dengan tujuan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Aliando, wartawan harian Kalsel Pos, mewakili teman-teman dari Persroom Bangkalsel, mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bangkalsel yang telah membawa kami ke sini, ke satu pulau yang teramat indah, yaitu Pulau Lombok, di mana di sini kami para wartawan diajak untuk melihat langsung bagaimana aktivitas para pelaku UMKM, kemudian juga kami diajak jalan-jalan melihat berbagai macam objek wisata yang ada di Pulau Lombok ini. Sekali lagi terima kasih Bangkalsel. Mudah-mudahan sinergitas antara media yang ada di Kalimantan Selatan dengan Bangkalsel terus ditingkatkan, sehingga apa-apa yang kami peroleh di sini juga kami akan sampaikan ke masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Sekali lagi terima kasih. Hanya Bangkalsel yang bisa begini. Kalimantan Selatan
Sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah, mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama.